Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Brianti, NIM C1B022020. Pada video kali ini saya akan membuat peta tutupan lahan dengan metode Supervised Classification menggunakan ArcGIS untuk memenuhi tugas respon akhir, praktikum penginderaan jauh, dan sistem informasi sumber daya lahan, di mana lokasi yang digunakan yaitu Kabupaten Sumba Barat. Langkah pertama yaitu mengatur sistem koordinat. Pertama, klik kanan pada label, kemudian properties, lalu masuk ke koordinat sistem dan pilih koordinat WGS 1984 UTM zone 50S karena wilayah yang akan kita petakan berada pada koordinat tersebut. Setelah itu diklik OK. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan citra satelit. Nah, di mana citra satelit yang saya gunakan menggunakan citra Landsat 8 yang sudah melalui koreksi atmosfer. Kita masukkan dari band 1 hingga band 8 yang lalu di add. Nah, karena citra satelit yang sudah dimasukkan ini masih berbentuk band yang terpisah-pisah, maka kita kompositkan dengan tools composite. Nah, lalu kita buka Art Toolbox, lalu ke data management. Nah, lalu kita menuju ke data management tools, lalu pilih raster. Setelah itu raster processing dan pilih composite band. Nah, band yang kita masukkan ini dari band 1 hingga band 7. Lalu diklik OK. Dan tunggu hingga selesai. Nah, lalu hasil kompositnya akan seperti ini. Band-band yang sudah terpisah ini kita uncentang saja. Nah, untuk mengetahui sistem koordinat composite band yang sudah kita kompositkan tadi, dengan cara kita klik kanan lalu pilih properties, dan kita akan mengecek apakah sistem koordinatnya sudah sesuai dengan koordinat yang sudah kita atur di awal tadi. Nah, ternyata koordinatnya ini masih 50N. Maka kita atur koordinatnya sekali lagi dengan menggunakan tools project respect. Lalu kita klik Art Toolbox. Nah, kemudian kita pilih projection and transformation. Nah, lalu klik lagi raster, kemudian project raster. Setelah itu kita input composite band tadi ke dalam input raster, lalu isi output koordinat sistemnya dengan koordinat yang kita mau, yaitu WGS 19 UTM zone 50S. Klik OK dan tunggu hingga berhasil. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan SHP administrasi Kabupaten Sumba Barat. Nah, di video ini kita akan menggunakan peta tutupan lahan dengan skala kecil, yaitu menggunakan salah satu kecamatan di daerah Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat. Nah, kita ke properties, lalu open attribute tadi, lalu kita pilih kecamatan Sekongkang. Maka kita lakukan klip untuk wilayah kecamatan Sekongkang ini dengan mengklik Windows, lalu Image Analyze, lalu klik Composite Band yang sudah kita atur koordinat yang tadi, dan kita pilih Clip. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita centang Composite Band
dan SHP-nya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan warna yang lebih natural, maka disetting tampilan red, green, dan blue-nya. Nah, untuk red-nya menggunakan band 4, green-nya menggunakan band 3, dan blue-nya menggunakan band 2. Nah, maka tampilannya akan lebih natural daripada sebelumnya yang terlihat lebih abu-abu. Setelah itu kita akan melakukan penajaman pada SHP administrasi agar terlihat lebih jelas untuk nantinya membuat sampelnya lebih mudah, lebih terlihat jelas. Kita menggunakan pen sharpen di Art Toolbox. Nah, pertama itu kita buka Art Toolbox-nya terlebih dahulu dan pilih Data Management Tools, lalu pilih Raster dan pilih Raster Processing. Kemudian pilih Create Pen Sharpen. Kemudian kita masukkan hasil klip tadi ke input raster. Lalu front chromatic image kita isikan dengan band 8. Lalu kita klik OK dan tunggu hingga berhasil. Nah, setelah dilakukan persharpen tadi, langkah selanjutnya kita akan membuat sampel untuk dasar klasifikasi supervised itu. Pertama, kita atur terlebih dahulu image classification-nya. Kita pilih kecamatan Sewangkang tadi, hasil pen sharpen-nya tadi. Selanjutnya kita membuat poligon. Dan kita tentukan dahulu di training sample manager, lalu kita buat poligon menggunakan draw polygon. Nah, pertama kita akan membuat poligon untuk kelas sampel awan. Seperti ini. Nah, kita ganti nama kelasnya sesuai dengan sampel apa yang kita buat. Dan kita ubah warnanya sesuai dengan warna awan, yaitu warna putih. Lalu kita lanjutkan lagi dengan membuat sampel bayangan. Nah, langkah selanjutnya akan saya percepat atau saya skip saja karena tinggal mengikuti step-step yang sebelumnya untuk kelas-kelas dengan klasifikasi yang lain. Nah, seperti ini. Setelah data sampelnya siap, di sini ada 8 kelas dengan warna yang berbeda-beda. Lalu diklik classification-nya dan pilih metode Interactive Supervised Classification, yang dimana metode ini umum digunakan dalam klasifikasi supervise-nya. Nah, kemudian diklik dan tunggu hingga proses selesai. Maka terlihat hasilnya, hasil klasifikasinya berdasarkan sampel yang telah kita buat seperti tadi. Karena hasil klasifikasinya ini masih berupa data raster atau bisa disebut dengan data mentah, maka kita perlu mengubahnya dulu menjadi data polygon dengan cara di Art Toolbox. Kemudian pilih Compression Tools,
lalu klik raster dan raster to polygon. Kemudian kita masukkan data hasil klasifikasi. Klasifikasi, lalu pilih tempat untuk menyimpannya. Lalu kita ganti dan diklik OK. Dan kita tunggu sampai berhasil sebentar. Nah, maka data poligon dari hasil klasifikasinya sudah ada dan seperti ini. Nah, dikarenakan ada banyaknya hasil data ini, maka kita perkecil menggunakan dissolve. Dengan cara kita buka geoprocessing, lalu pilih dissolve dan masukkan hasil klasifikasinya, terus centang grid code. Kemudian kita simpan dengan nama klasifikasi dissolve. Dan diklik OK. Kemudian kita tunggu hingga hasilnya berhasil. Nah, setelah selesai, kita buka open attribute table lagi, dan tampilan tabelnya akan lebih kecil daripada sebelumnya. Maka kita add fill untuk menambah tabelnya. Kemudian kita taruh keterangan dan pilih teks. Dan nantinya ini akan menambah keterangan pada setiap grid code-nya. Setelah ini kita beri label pada setiap grid code poligonnya ini. Kemudian kita klik kanan untuk membedakan setiap hasil poligon seperti yang kita lakukan pada sampel tadi. Nah, terus kita klik kanan, properties, kemudian ke simbologi, klik kategoris, lalu klik keterangan, uncentang, lalu add all value. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Apabila kita ingin mengubah warnanya, maka kita pilih di color ramp-nya dan akan tersedia banyak warna. Nah, apabila kita ingin menyesuaikan tampilan warna seperti pada di sampel klasifikasi tadi, dan misal untuk awannya warna putih, bayangannya warna hitam, maka kita atur dan diklik OK. Nah, seperti ini. Nah, tampilan warnanya akan seperti ini. Kemudian setelah itu dilakukanlah layout. Nah, maka hasil peta tutupan lahan dengan metode supervise pada Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumba Barat ini telah selesai, dan inilah hasil layout dari peta tutupan lahan tersebut dengan metode supervise pada Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumba Barat.